Nah, berikutnya nih model soal untuk IPS nih. Model soal yang biasanya IPS. Satu hal yang pengen gue benerin dulu. Kebanyakan anak-anak berpikir, wah, pelajaran IPS tuh pelajaran hafalan, ya. Dia tuh hafalan. Modelnya pokoknya ngafal ngafal ngafal. Jadi kalau di Indonesia tuh modelnya kayak seakan-akan pelajaran itu cuma ada pelajaran yang hitungan dan pelajaran hafalan. Waduh, gue nggak setuju banget nih mengeneralisasi seperti gini. Ingat ya, di belajar pelajaran itu yang lebih penting adalah bagian menganalisa. Analisa itu bukan berarti hitungan, bukan berarti hafalan, bahkan juga nggak dua-duanya. Analisa itu dipakai di mana-mana. Ya dalam bermatematika, dalam berfisika, kimia, biologi, ekonomi, sejarah, bahasa, ya. Justru inilah modal dasar atau bangunan dasar dalam berpikir secara kritis, berpikir benar gitu. Nah, makanya modelnya itu, soal-soalnya itu hampir semua UM baik pelajaran apapun membutuhkan lo untuk berpikir dan menganalisa secara akurat. Oke. Jadi kalau yang IPS berpikir oh modelnya hafalan, jangan ya. Nah, contoh nih. Di dalam bagian ekonomi, gue kaget waktu awal-awal gue ngajar ekonomi, ternyata banyak yang nggak ngerti tentang konsep supply dan demand atau penawaran dan permintaan. Gue suruh, oh coba hukum hukum permintaan apa hukum permintaan? Yang ada, wah dihafalin. Oh, hukum permintaan berkata ceteris paribus atau jika semua faktor itu akan tetap, maka semakin rendah harga, maka makin tinggi kuantitas atau jumlah dari permintaan. Wah, hafalannya begitu. Ingat ya, di dalam belajar itu penting banget untuk kita bisa melihat lebih dari sekedar simbol-simbol. Kalau menghafal, kita cuma melihat simbolnya doang. Ini simbol nih, simbol verbal, simbol bahasa. Ya kan? Semakin rendah harga, maka semakin tinggi kuantitas permintaan. Tapi sebenarnya, atau kalau rumus juga gitu. F sama dengan MA, ini hanya simbol. Yang harus lo lebih ngerti, lebih penting adalah melihat apa yang representasikan oleh si simbol itu, gitu. Supaya ngerti banget ya, penting banget untuk lo melihat lebih dari sekedar simbolnya, lebih dari sekedar rumus F sama dengan MA, lebih dari sekedar hafalan kata-kata ini, gitu. Harus melihat sebenarnya apa sih kejadiannya. Nah, sebenarnya begini kejadiannya. Di dalam hukum supply seperti ini, ya, ini ada harga, ini ada kuantitas. Kurva supply itu bentuknya seperti ini. Bukan supply, permintaan, demand. Ya, kurva demand seperti ini. Nah, inilah menggambarkan jumlah-jumlah demand pada setiap jumlah demand pada setiap titik harga. Artinya kalau harganya di sini, misalnya harganya sebesar 10, kuantitasnya di sini sebesar 10. Nah, kalau misalnya harganya itu, ini kan semakin rendah harganya tuh turun dari sini, dia harus panjang kurva ya. Misalnya jadi 5. Oh, kuantitasnya naik jadi 12. Oh, ya, ini kan ke sini kuantitas makin tinggi, sini harga makin tinggi. Kalau di sini harganya turun jadi 5, kuantitasnya naik. Bukan 12 nih, 22 lah misalnya gitu, ya. Kenapa bisa begitu? Coba lo berpikir logikanya, coba dimengerti di balik simbol-simbol gitu. Kalau harganya mahal, yang beli dikit. Kalau kemudian makin lama harga turun jadi setengahnya, wah yang beli makin banyak, gitu. Ya, itulah logika berpikirnya. Itulah kalau kita mengerti maksudnya begitu. Oh iyalah, kalau misalnya harga turun, ya pasti permintaan akan barang itu akan naik dong, gitu kan? Nah, itu salah satu di ekonomi. Banyak di sejarah juga perlu untuk menganalisa. Di geografi juga perlu. Nah, makanya di Expedia kita juga usaha nih untuk pelajaran-pelajaran yang katanya model-model pelajaran menghafal, woi, kita bikin supaya lo ngerti konsepnya, supaya lo tahu jalan ceritanya, supaya lo nggak ngafal lagi. Ya, kayak biologi, geografi, sejarah, ekonomi, apapun yang lo bilang hafalan, kita usaha untuk ceritanya tuh lo ngerti, supaya konsepnya lo ngerti, supaya ya bukan cuma dihafal-hafal doang. Ngapain ilmu cuma jadi hafalan simbol-simbol? Bukan. Ilmu tuh harus benar-benar lo mengerti supaya bisa diaplikasiin ke sehari-hari. Gitu ya. Ini contoh untuk IPS.